channel Siraman Kalbu sore hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau sumber tatanan hidup setiap kelompok masyarakat, sehingga kami harus saling menghargai apa yang menjadi kearifan lokal di antara sesama kami. Dan itu yang membuat kami akan semakin rukun dan damai. Oleh karena itu, bukalah mata hati pikiran kami dan kalbu kami untuk melihat apa yang sungguh-sungguh menjadi hal yang terpenting di tengah-tengah kehidupan orang lain di luar dari kami, dan kami mampu menghormatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita terambil dari Roma 14 ayat 13 sampai pasal 15 ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan demikian: jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini: jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara lain, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kemenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mendorong kita untuk melihat apa yang menjadi kearifan lokal dari masyarakat yang lain. Tentunya tidak mungkin kita memahami kearifan lokal masyarakat yang lain kalau kita sendiri tidak memahami kearifan lokal kita. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah kebiasaan yang sudah berulang-ulang, boleh dikatakan menjadi sebuah adat istiadat, kebiasaan sekelompok masyarakat yang dianggap mampu untuk menjawab pergumulan kehidupan. Oleh karena itu boleh kita katakan bahwasanya dalam rangkaian kehidupan kearifan lokal sekelompok masyarakat, di sana dianggap
diimani, dipercayai, diterima. Ada Allah yang hidup hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga secara etika, mereka melakukan kehidupan lokal, kebiasaan ini merupakan respon terhadap kehadiran Allah dalam hidup lokal mereka. Dan jika mereka lakukan itu, mereka berbahagia. Dan jika mereka tidak lakukan itu, seolah-olah ada yang kurang. Malah seolah-olah masyarakat sekitar menjadi menstigma, menyalahkan mereka, malah dianggap mereka melakukan satu pelanggaran, atau mungkin sampai dianggap berbuat dosa di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, setiap kelompok masyarakat memiliki kehidupan lokal. Masyarakat Batak memiliki kehidupan lokal, dan itu masih dipecah lagi. Ada masyarakat Batak Angkola, ada masyarakat Batak Toba, ada masyarakat Batak Simalungun, ada masyarakat Batak Karo, dan yang lain-lain. Kalau kita teliti jeli melihatnya, mereka masing-masing memiliki kehidupan lokal, memiliki kebiasaan yang dianggap semacam adat istiadat atau etika moral yang jika dilakukan terasa ada semacam kepuasan, baik secara rohani, mental, dan moral kehidupan sekelompok masyarakat, sekeluarga dalam masyarakat, atau secara pribadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini Rasul Paulus mengatakan, jikalau engkau merasakan bahwasanya karena makanan kamu makan tapi menjadi orang tersandung, janganlah makan makanan yang buat orang tersandung itu. Itu artinya ada kehidupan lokal orang di seberang sana yang menganggap makanan yang biasa kumakan ini adalah semacam makanan yang tidak baik. Mengapa saya harus memakan itu di tempat mereka? Kira-kira seperti itu. Kalau saya memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan mereka atau Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, mengapa harus saya lakukan kebiasaan saya itu di tempat kamu Bapak Ibu yang tidak menerima kebiasaan saya? Oleh karena itu, biarlah saya berangkat ke tempat Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan saya, lalu saya menghargai kebiasaan Bapak Ibu, dan saya harus mampu untuk mengekang selera saya selama saya bergabung di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih. Itulah salah satu yang dikatakan firman Tuhan oleh Rasul Paulus pada kesempatan ini di jemaat Roma yang mengatakan, jangan memberi batu sandungan, terfokus terhadap makanan. Saudaraku yang kekasih, saya memahami banyak masyarakat yang bisa menjadi bentrokan di tengah-tengah masyarakat kita sehari-hari oleh karena terlampau ngotot membiasakan dirinya, membiasakan adat budayanya di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas dari kehidupannya. Tentunya salah. Kehidupan seperti ini perlu kita kritisi. Orang-orang percaya dalam nama Yesus Kristus seperti Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang meski menggarami, orang yang meski mampu beradaptasi, orang yang mesti jeli melihat kearifan lokal orang yang baik dalam kehidupan orang lain, dan saya harus mampu menerima dan beradaptasi di tengah-tengah mereka. Demikian juga dengan orang lain, ketika datang ke tempat saya, ketika mereka melihat ada kebiasaan dalam hidup saya di kelompok masyarakat saya, mestinya mereka yang datang menemui saya harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang saya anut dan yang saya paham. Dengan demikian tidak akan terjadi batu sandungan di antara sesama kita. Relasi kita akan menjadi relasi yang baik. Hubungan komunikasi kita menjadi hubungan komunikasi yang rukun. Masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang damai, memperlihatkan Tuhan yang senantiasa mengisi kehidupan kita. Kalau ada orang yang lemah pemahamannya dan imannya terhadap sesuatu yang biasa kulakukan, mestinya saya jangan lakukan itu. Kalau ada orang yang tersandung dengan perilaku saya,
karena dia lemah melihat perilaku saya itu, meskinya jangan saya lakukan itu, supaya saya menerima dia dan dia senang menerima saya. Saya bisa bergaul menyatu dengan dia. Dalam kesatuan yang damai itu akan terlihat citra kerajaan Allah sedang kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat kita di dunia ini. Ingat, perbedaan itu bersumber dari Allah. Allah yang merindukan kita berbeda-beda. Oleh karena itu perbedaan itu jangan menjadi bersandungan di antara kita. Hargailah sesama dan janganlah membiarkan orang yang lemah, tapi bedalah orang yang lemah. Firman Tuhan ini memberkati kita dan mari kita bersama. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang menjangkau hati pikiran kami sampai masyarakat kami, masyarakat yang nyata di tengah-tengah perbedaan di bumi ciptaan ini, agar kami saling menghargai, menghindari ketersandungan, agar kesatuan kami, kesejahteraan kami senantiasa terpancar dalam komunitas kami yang penuh dengan perbedaan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memohon.